Dan kemudian dalam pengumumannya MSCI mengatakan akan mungkin mempertimbangkan data keterbukaan data float di atas 1% sebagai perhitungan free float terbaru, yang artinya memang ada indikasi atau sinyal bahwa MSCI tidak menurunkan Indonesia ke peringkat frontier market, dan itu yang benar-benar menjadi kabar yang menggembirakan untuk para investor. Oke, indikasi kuatnya kita akan tetap bertahan di emerging market begitu ya. Tapi kalau bicara mengenai mungkin kemarin huru-hara saham-saham yang masuk ke high concentration list gitu, ini prediksinya kayaknya kuat bakal didepak dari MSCI atau seperti apa nih, Ko Michael? Ya, memang seharusnya. Bahkan dalam penulisan MSCI sendiri mengatakan akan mengeluarkan 2 saham yang berada dalam konstituennya, yang memang di Indonesia sendiri mengeluarkan HSC list sebanyak 9 saham. Dan ini memang pernah dilakukan di Bursa Hong Kong pada tahun 2013. Oke, kalau misalnya bicara mengenai mungkin beberapa saham yang termasuk dari HSC, tapi mungkin perhatian investor terpusatnya ke mungkin brand DSSA ya. Ketika katakanlah memang mereka sudah nggak lagi ada di indeks MSCI, tentu akan mempengaruhi market cap dan juga perdagangan di IHSG secara keseluruhan. Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar, kemana arah IHSG setelah itu nih, Ko Michael? Ya, bisa dipastikan dengan didepaknya brand dan DSSA, Indonesia akan berada di weighting bobot kurang lebih 1%. Saat ini berada di angka 1,2 atau 1,3. Dan diketahui brand dan DSSA itu merupakan salah satu yang market cap-nya besar. Nah, sementara kalau kita lihat sendiri memang ada potensial outflow dari data 1% yang di open juga. Cuman kabar baiknya adalah dengan Indonesia masih berstatus di emerging market, maka bukan tidak mungkin ada saham-saham lain yang bisa mengcover lubang daripada 2 saham tersebut. Iya. Katakanlah mungkin perhatian investor yang sebelumnya terkonsentrasi ke saham-saham konglomerasi sekarang harus terpusat dulu ke saham-saham big caps gitu ya. Kalau misalnya saham-saham mungkin BBCA, BBRI, Telkom, ASI ini proyeksinya akan seperti apa nih pasca MSCI? Ya, kalau kita lihat total outflow yang terjadi year to date dari Januari sampai bulan April ini, memang paling besar itu outflow terjadi di saham perbankan. Nah, sementara nanti masih akan ada potensial outflow yang terakhir dari passive fund, yaitu ketika pengumuman pada bulan Juni nanti, yang dimana sekali lagi ini dengan catatan jika kita masih berstatus di emerging market, maka itu adalah last outflow yang akan terjadi di bursa. Jadi boleh dikatakan sebenarnya bottom dari bursa tuh udah deket nih, Kak. Oke. Dan sejauh ini kalau kita lihat berbagai upaya yang dilakukan oleh regulator ya, entah itu Bursa Efek Indonesia, otoritas jasa keuangan dalam tanda kutip rapi-rapi pasar modal gitu ya, melalui tadi regulasi soal transparansi pemegang saham lebih dari 1%, terus klasifikasi investor soal data kepemilikan saham, aturan free float yang minimal 15%. Saat ini mungkin masih ada dikaji lagi regulasi-regulasi lanjutan. Tapi sejauh ini mungkin review dari Ko Michael ya terkait dengan regulasi-regulasi terbaru dan kedepannya harus seperti apa sih, Ko? Ya, kita benar-benar para investor benar-benar mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bursa Efek dan OJK. Terlihat sekali bagaimana usaha dan reformasi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Ada 4 reformasi yang akan terjadi. Yang pertama adalah free float di atas 15% yang akan diberlakukan bertahap. Kemudian 36 klasifikasi, lalu HSC list. Kemudian yang terakhir 4 reformasi yang dilakukan oleh bursa. Yang pertama adalah free float menjadi minimum 15%, kemudian 36 klasifikasi, kemudian HSC list, dan yang keempat adalah data kepemilikan 1%. Tidak ada bursa di seluruh dunia yang melakukan transformasi transparansi setransparan bursa kita. Yang terakhir di tahun 2013 Hong Kong hanya mengeluarkan HSC list. Saat itu ada sekitar 18 saham yang masuk ke dalam concentration list. Tapi kita dengan memberikan di atas 1%, 36 klasifikasi baru, maka bursa kita adalah bursa yang paling transparan. Kita boleh cukup berbangga begitu ya, dibandingkan negara-negara emerging market lainnya. Kita punya gebrakan yang cukup signifikan begitu ya, bahkan compared to bursa Hong Kong begitu ya. Ko Michael nih, kalau ngomongin juga tadi saham konglomerasi yang kemudian di huru-harakan tadi ada brand, kemudian DSSA,
Kalau mereka berdua terdepak begitu ya, saham-saham konglomerasi lainnya gimana nih nasibnya? Seharusnya tidak akan menjadi masalah karena jika kita bicara apa yang menjadi dalam konstituen, yaitu hanya brand dan DSSA yang akan didepak, sementara yang lain akan normal saja. Akan normal saja. Dan bicara mengenai likuiditas secara keseluruhan dari IHSG, faktor-faktor apa nih yang perlu kita lihat ke depan? Yang menjadi catatan sekarang adalah dominasi dari investor lokal terhadap bursa kita itu berada di angka kurang lebih 65%. Jadi memang likuiditas kita saat ini didominasi oleh lokal investor. Dan tentunya dengan penyambutan pengumuman MSCI pada 21 April kemarin, ini diharapkan akan memulihkan kembali transaksi atau likuiditas kita, di mana kita pernah berada di angka 20-30 triliun average. Sinyal yang cukup positif untuk kemudian masuknya net buy asing juga nggak kok? Amin ya. Tapi proyeksinya mungkin secara sektoral atau grup-grup saham seperti apa nih usai MSCI ini, Pak? Jika kita melihat apa yang saat ini terjadi di global market, saat ini terjadi supply shortage terhadap harga-harga komoditas. Kita mulai dari oil, nikel, coal, kemudian timah, dan amonia, harga gas. Dan kita sebagai salah satu negara yang commodity country terbesar kedua setelah Brazil, termasuk mendapat salah satu keuntungan dari faktor geopolitik ini. Jadi saya memproyeksikan memang tahun ini adalah eranya komoditas. Tahun ini adalah eranya komoditas. Kalau bicara juga mengenai mungkin saham-saham perbankan mandek cukup lama ya, kok ya. Setelah MSCI akan terdampak cukup signifikan atau memang ya mungkin masih seperti ini gitu? Berapa tahun ini? Jika kita bicara secara struktural MSCI, maka perbankan akan mengalami outflow karena ada beberapa konstituen mungkin dari daftar pemegang saham yang tidak diakui sebagai free float. Tapi menariknya Kak, perbankan kita berada di dalam lowest PE selama 10 tahun ke belakang. Nah, saat ini IHSG berada di PE kurang lebih 11. Dan itu merupakan salah satu PE termurah di IHSG selama 10 tahun ke belakang. Dan perlu menjadi catatan untuk teman-teman, sebagai contoh Bank Mandiri tahun ini akan membagikan dividen sebesar 385, yang artinya itu mendekati double digit dividen. Dan ini merupakan posisi secara fundamental dan valuasi merupakan posisi yang baik. Tadi secara lowest PE 10 tahun ke belakang ini udah yang termurah ya. Tapi proyeksinya tadi selain saham-saham komoditas, mungkin LQ45 seperti apa nih, kok? Kalau kita bicara LQ45 sebenarnya ini merupakan hanya sebuah indeks sama seperti MSCI, dia bisa masuk dan bisa keluar. Jadi kalau kita bicara secara keseluruhan, apakah akan naik atau turun itu depends dari sektor-sektor sahamnya yang berada dalam LQ45 itu sendiri. Secara pemikiran begitu ya, investor lokal dan juga investor asing menyikapi keputusan MSCI ini mungkin perspektifnya akan linear nggak sih, kok? Untuk pasar saham Indonesia. Jika kita melihat perdagangan per tanggal 21 April, sebenarnya market itu merespon positif. Memang IHSG terkoreksi, ini intraday ya, kurang lebih 1% atau 0,8%. Tapi itu dipimpin oleh penurunan DSSA dan brand. Dan di mana itu sendiri wajar karena bobot mereka besar. Tapi kita lihat saham yang berada di dalam konstituen lain yang bobotnya cukup besar. Salah satunya BRPT, kemudian saham Pak PP, saham Konglo yang lain itu rata-rata bergerak di zona hijau.